Hai semuanya, selamat datang channel Eliezer Dev. Di video kali ini, gue bakalan ngebahas tentang cara melakukan HTTP request di JavaScript. Dan nanti videonya bakalan dibagi menjadi 3. Dan di video pertama ini, gue bakalan bahas tentang XHR atau XML HTTP request. Nah, sebelumnya di sini gue udah siapin template-nya. Di sini ada index.html. Ini sebenarnya yang paling penting adalah buttonnya ini ya, untuk mengenerate atau mengambil datanya. Oke, lalu ada 3 file JavaScript dan di sini isinya sama semua. Ini hanya untuk template aja ya. Oke, kalau dibuka di browser maka hasilnya bakalan kayak gini. Oke, terus nanti untuk API-nya gue bakalan pakai regress.in. Ini adalah fake data API ya. Oke, langsung aja. Di sini di xhr.js. Pertama, untuk XHR kita harus buat instance-nya dulu. Const XHR sama dengan new XML HTTP request. Oke. Lalu selanjutnya kita bikin XHR.open. Nah, .open ini ada 2 parameter. Yang pertama metodenya. Pertama adalah get. Lalu yang kedua adalah URL-nya atau URL di mana kita akan mengambil datanya. Oke, kita balik lagi ke regress.in. Kita bakalan pakai yang ini ya, get list user. Kita klik aja yang ini, lalu kita copy URL-nya. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita nggak butuh page-nya ya, kita bisa hapus kayak gini. Oke, kayak gini. Lalu yang kedua, kita di akhir harus sertakan xhr.send. Oke, lalu di sini untuk mengambil datanya kita pakai xhr.onload. Onload sebenarnya bisa pakai add event listener.load. Ini juga bisa ya. Oke, tapi di sini gue bakalan pakai yang lebih sering dipakai yaitu onload. Di sini bisa pakai function ini atau kita bisa pakai arrow function kayak gini. Oke, pertama kita bakalan console dulu, console.log xhr.response. Oke, kembali ke sini, kita klik yang ini, get data. Sebentar di index. Oke, ini dinyalain dulu ya. Oke, cek lagi. Oke, nah ini kita udah dapat. Tapi kalau kalian lihat ini bentuknya masih string. Kita belum jadikan dia sebagai objek di JavaScript. Nah, untuk itu kita bisa pakai kayak gini. Const data sama dengan json.parse yaitu xhr.response. Oke, sini kita bakalan console.log datanya. Oke, kita klik lagi yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini kita udah dapat datanya. Oke, dan ini udah berupa objek di JavaScript. Kalau kita lihat responsnya sama dengan yang ada di website regress.in. Oke, nah gimana kalau misalnya kalian nggak mau ngelakuin ini? Kalian bisa pakai xhr.response type sama dengan JSON. Nah, dengan cara ini kalian nggak perlu ngelakuin lagi json.parse. Jadi kalian bisa langsung console.log xhr.response. Oke, get data. Oke, kita dapat datanya. Oke, jadi ini untuk yang get data. Oke, sekarang kita bakalan menerapkan untuk yang post data. Oke, di sini kita nggak bakalan copy kayak gini ya. Nah, kayak gini kita nggak bakalan kayak gini, tapi kita bakalan buat
function baru, const send http request. Kita bakalan pakai arrow function dan nanti bakalan menerima tiga parameter, method, URL, sama data. Oke, kita bisa pindahin ini semua ke sini. Oke, terus kita ganti get-nya menjadi method, lalu URL-nya kita ganti jadi URL. Oke, kayak gini. Nah, tapi kita nggak mau langsung kayak gini. Kita bakalan pakai promise return new promise. Nah, di sini ada dua parameter, yaitu resolve dan reject. Oke, kita pakai arrow function lagi. Kita masukin semua ini ke promise-nya. Kayak gini. Oke. Kalau udah, kita di sini nggak mau nge-console, tapi kita mau resolve xlr.response. Oke. Kalau gitu di sini kita bisa panggil send http request, sama metodenya adalah get, lalu URL-nya. Oke. Karena ini bentuknya promise, maka kita harus melakukan then. Oke, kita bakalan menerima res data dengan console.log res data. Oke, kita coba, kita klik get data. Oke, ini masih benar, berarti ini masih berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya di sini kita bakalan lanjut ke post data. Kita bisa pakai lagi send http request. Ingat ya, send http request ini adalah metode atau function yang sudah kita buat. Oke, lalu metodenya adalah post. URL-nya kita bakalan pakai yang post register successful. Kita klik aja yang ini, lalu kita klik yang ini, copy aja URL-nya. Oke, kita klik lagi, Ctrl V. Oke. Nah, di sini desain ini kita bisa masukin datanya, tapi karena datanya nanti berbentuk objek di sini yang bakalan kita berikan, maka kita perlu menjadikan datanya menjadi string. Jadi kita bisa json.parse json.stringify dari data. Kita masukin ke send. Oke. Terus di sini parameter ketiganya kita bisa masukin datanya. Datanya kita ambil dari sini ya. Ini kita copy aja. Copy lalu paste di sini. Oke, jadi bentuknya nanti objek. Objek bakalan masuk ke sini data, dan karena ini harus berupa string, jadi kita perlu pakai json.stringify lalu kita masukin datanya. Oke. Lalu kita bisa cek responnya. Dan res data atau respon data kita bisa console.log res data. Oke. Kalau misalnya benar, maka responsnya bakalan kayak gini. Respon dari API-nya bakalan kayak gini. Oke, kita cek. Kita post data, klik. Oke, error, missing email or username. Nah, kenapa? Karena di sini kita nggak set headernya. Jadi ini nggak tahu apakah yang kita masukkan itu tipenya adalah JSON, itu nggak tahu. Maka kita bisa set kayak gini. If kalau datanya ada, if data xhr.set request header, kita masukin konten,
type, application /JSON. Oke, ini kalau datanya adalah JSON, kita perlu set request header, lalu content type-nya harus application /JSON. Oke, kalau kita coba lagi post data, oke, kita dapat responsnya. Responnya sama seperti yang ada di dokumentasi dari regress.in-nya. Berarti kita udah berhasil. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita ingin menghandle errornya? Kita bisa pakai xhr.onError. Sama seperti di atas, kita pakai error function. Nah, di sini kita bakalan reject. Rejectnya adalah ada kesalahan. Oke. Kalau misalnya di post data kita bikin salah, misalnya ini, kita komen, oke, kita post data lagi. Nah, kalau kalian lihat, ini nggak seperti yang mau kita harapkan. Di sini kalau error, kalau ada error, kita maunya ada tulisan ada kesalahan. Nah, kenapa ini malah mengembalikan objek error missing password? Kita lihat ini adalah di line 35. Oke, 35 itu ini ya. Nah, berarti ini masih sukses. Atau artinya respon itu yang diberikan dari API-nya. Nah, untuk menghandle-nya kita bisa pakai sini, kita bisa cek if xhr.status itu lebih dari sama dengan 400. Nah, 400 ini status 400 ini pasti ada kesalahan ya. Ini adalah respon status yang udah ada secara umum. Else kita mau resolve xhr.response. Kalau enggak, kita mau reject lagi. Sama ya kayak ini. Ada kesalahan. Ya, ada kesalahan. Lalu di sini kita bisa tangkap menggunakan catch error. Kita bisa console.log error. Oke. Kita bisa cek lagi di sini. Kita post data. Nah, sudah muncul ya, ada kesalahan dan ini di line 41. Oke, berarti ini adalah error yang kita udah handle. Misalnya kita mau tambahin di sini error lagi. Nah, kayak gini. Ini bakalan ada tulisan error lagi. Karena ini adalah error yang kita handle. Tapi kalau kita nggak kasih ini, oke, cuma kayak gini, terus kita mau handle errornya di sini, ini nggak bakalan bisa. Kita klik post data. Nah, ini bakalan mengembalikan respon dari websitenya atau dari API-nya. Dan ini ada di line 40, yang artinya di sini, di den. Dan itu berarti kalau berhasil. Nah, secara tidak langsung ini mengembalikan ada datanya dan ini berhasil. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin menghandle errornya, kita harus melakukan seperti ini. Oke, kita balikin dulu. Ini menjadi sukses. Nah, terus kalian mungkin bertanya, terus apa fungsinya xhr.onError? Nah, ini errornya itu dari linknya ya. Kalau tadi kan datanya, tapi kalau ini dari linknya. Misalnya di sini ada HTTPS. Kita cuma bikin HTTPS gini aja. Nanti yang bakalan diambil adalah yang ini. Reject ada kesalahan dari xhr.onError. Nah, maka yang bakalan masuk errornya adalah yang ini dan bukan yang ini. Oke, kita cek. Sebelumnya di sini kita hapus saja ya yang ini. Oke, kita post data. Oke, kita lihat
ada kesalahan dari xhr.onError. Nah, artinya kalau URL-nya ada yang salah, berarti yang menghandle adalah xhr.onError. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan XHR di JavaScript. Oke, jadi tadi kita udah belajar tentang cara melakukan get data dan juga melakukan post data. Oke, dan selanjutnya nanti kita bakalan bahas tentang fetch API dari built-in function JavaScript-nya. Oke, kalau gitu terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian paham dengan apa yang udah gue jelasin di video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel Eliezer Dev.